رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, baru saja kita bersama-sama merayakan Idul Kurban 1442 Hijriah. Tentu semangat berkurban ini bukan hanya ketika pada momentum hari raya Nahr saja, hari raya kurban saja, melainkan semangat berkurban ini harus kita tetap munculkan, harus tetap ada di dalam diri kita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini. Tentu berbicara tentang kurban bukan hanya sekedar kemudian kita belajar dari peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi lebih daripada itu, kita itu juga harus berupaya untuk mengikuti ya apa yang telah beliau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ketaatannya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih syariat kurban ini juga diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sekedar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana kita berupaya untuk meneguhkan ya apa yang telah Allah perintahkan atas diri kita. Karena memang ketika kita berbicara tentang kurban, maka itu adalah aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi sungguh Allah itu telah tetapkan pada masing-masing umat bagaimana tata cara untuk berkurban. Bagaimana tata cara untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar kemudian kita itu senantiasa ingat dengan apa yang telah Allah rezekikan atas diri kita. Sekalipun dalam konteks ini adalah hewan kurban. Ya Allah memberikan kepada kita hewan ternak, yang kemudian dari hewan ternak itu kita mampu untuk wujudkan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan cara menyembelihnya. Dan Allah pun juga menegaskan kepada kita, Allah menetapkan aturan itu kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah, agar senantiasa kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah pun juga menegaskan kepada kita, fa ilahukum ilahu wahid, ya, maka sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, ya, falahu aslimu, maka berserah dirilah engkau kepada Tuhan yang satu itu. Berserah dirilah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan syariat atas kalian, yang telah memberikan rezeki atas kalian, dan yang telah memberikan banyak kenikmatan atas kalian. Ini kalau kemudian kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, agar kurban yang kita lakukan, ya, kita menyembelih hewan kurban di hari Nahr, di hari raya Idul Adha,
Itu agar kemudian kita tuh selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kemudian kita tuh ingat kepada Allah sekaligus bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat Islam yang dengannya Allah itu jadikan diri kita itu mulia. Dengan Islam itu Allah akan jadikan diri kita itu naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keteguhan kita di dalam melaksanakan syariat kurban ini sejatinya akan kita lanjutkan, akan kita teruskan manakala kita melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk yang lain, apakah itu ibadah mahdhah dan atau dalam urusan-urusan yang lain. Ini menjadi penguat bagi kita. Agar apa? Agar kemudian kita itu dengan kurban yang kita lakukan, ya, dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang kita tunaikan, menjadikan diri kita itu orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan wujud cinta kita itu dalam aktivitas keseharian kita. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ketika kita menyembelih hewan kurban, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, syariat Idul Adha ini, maka kita akan jadikan Idul Adha 1442 Hijriah ini sebagai momentum bagi kita untuk menjadikan diri kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, ya, kita itu berserah diri kepada Tuhan yang satu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabasyiril muhbitin, maka berikan kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa menjaga syariat Allah, yang senantiasa menjadikan pengorbanannya pengorbanan karena Allah, yang menjadikan rasa cintanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan infak, ya, yang dia keluarkan itu semata-mata karena Allah, yang menjadikan hewan kurban yang disembelih itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kemudian kita itu membanggakan kita telah berkurban dan kemudian kita itu menyembelih hewan kurban dengan bobot yang besar gitu ya, dengan bobot yang berat gitu, tapi kemudian sesaat setelah hewan kurban kita sembelih gitu ya, justru ketaatan kita kepada Allah itu semakin berkurang. Justru pengorbanan kita kepada Allah itu semakin jauh, ya. Ketika Allah meminta kita melaksanakan perintah, kita abaikan perintah itu. Ketika Allah melarang kita untuk mengerjakan larangan, justru kita mengerjakan larangan itu. Itu artinya apa? Saya khawatir hewan kurban yang kita sembelih itu tidak menjadikan kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir justru kita hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, sementara pujian dan sanjungan dari Allah tidak kita dapat. Hanya karena apa? Hanya karena kita tidak menjadikan ketaatan dan kepatuhan setelah kita menunaikan dan menyembelih hewan kurban itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita, di lingkungan kita perhatikan, kita lihat, kita dengarkan, kita saksikan ketika mereka berlomba-lomba untuk menyembelih hewan kurban, tapi semata-mata hanya untuk mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari manusia, ya. Sementara dia tidak menunaikan itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti sesaat setelah mereka menyembelih hewan kurban, justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diminta untuk amanah, mereka menjadi khianat. Ketika mereka diminta untuk jujur, justru mereka berdusta. Ketika mereka diminta untuk memenuhi janji, mereka selalu ingkari. Ketika mereka diminta untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, justru mereka meninggalkan perintah dan mendekat serta mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga pengorbanan, kecintaan, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb
رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير.